Ada seorang karyawati menjadi korban pelecehan oleh oknum pimpinan di perusahaan daerah Karawang, Bekasi. Kalau kontraknya mau diperpanjang, maka dia harus tidur terlebih dahulu dengan oknum pimpinannya tersebut ya. Ini videonya ya teman-teman. Pengakuan dari seorang karyawan tersebut. Nah, iming-imingnya itu ya kalau mau diperpanjang harus mau gitu, harus mau diajak jalan gitu. Kalau misalkan nggak mau diajak jalan ya udah habis kontrak aja seperti itu. Aku sih nggak terlalu nanya ke situ ya, tapi dia cuman ya diiming-imingnya jalan makan berdua gitu, makan berdua jalan-jalan gitu nggak. Tapi pas diajakin ya udah sama temen gitu, sama temen ya bareng-bareng, dia nggak mau, dia pengen tetap berdua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, ini saya baca berita informasi sedang ramai, sedang viral di sosial media ya. Nah, berita ini berasal dari dunia kerja ya. Ada suatu masalah, ada kasus viral ya. Jadi kita lihat akhir-akhir ini masalah itu viral dulu baru dilakukan proses hukum ya. No viral, no justice. Wow, ngeri ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ada sebuah masalah dari dunia kerja di wilayah Karawang, Bekasi. Seorang perempuan yang diketahui bekerja pada suatu perusahaan ya, statusnya karyawan kontrak. Maka untuk melanjutkan kontrak kerjanya, maka terlebih dahulu oknum pimpinan, oknum bosnya ini harus ngamar istilahnya, atau ajak tidur terlebih dahulu. Nah, ini luar biasa ya, biadab ya tindakan daripada pimpinan-pimpinan tersebut ya. Ini bentuk pelecehan, merendahkan harkat martabat kaum pegawai buruh perempuan khususnya ya. Ini praktek-praktek seperti ini tidak boleh lagi terjadi ya. Ya, kami minta berharap kepada aparat penegak hukum, polisi, Polri untuk melakukan pengusutan masalah seperti ini ya. Karena saya yakin praktek seperti ini tidak terjadi hanya satu perusahaan saja, tetapi banyak perusahaan-perusahaan nakal yang oknumnya, pimpinannya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini terhadap karyawannya, khususnya perempuan ya. Masa iya seseorang yang statusnya karyawan kontrak harus diajak tidur terlebih dahulu baru kontraknya diperpanjang ya. Ini kan tindakan yang sesat, tidak ada dalam aturan bahwasanya untuk melanjutkan kontrak seorang karyawan, pegawai maupun buruh harus diajak tidur terlebih dahulu ya. Ini aturan yang sesat ya. Jadi ini bertentangan dengan undang-undang ya. Agar pelaku-pelaku, pimpinan-pimpinan perusahaan ini diproses hukum segera mungkin ya. Karena ini bentuk pelecehan terhadap harkat martabat ya kaum buruh, pegawai, karyawan khususnya perempuan ya. Masa iya harus diajak tidur terlebih dahulu baru kontraknya diperpanjang. Nah, kalau memang perusahaan atau karyawan tersebut sudah tidak sesuai kualifikasi perusahaan atau kinerjanya buruk, setidak-tidaknya berikan teguran atau di-cut saja. Tidak usah diiming-imingi dengan hal-hal lain ya. Kalau tidak mau diperpanjang kontraknya silahkan dikeluarkan ya. Berikan surat keterangan. Jangan kemudian diiming-imingi harus diajak tidur terlebih dahulu baru kontraknya diperpanjang. Nah, ini kan kegiatan-kegiatan ini, praktek-praktek seperti ini, praktek yang menyesatkan ya, terus kemudian melecehkan harkat martabat seorang karyawan, pegawai khususnya terhadap kaum perempuan, kaum hawa ya. Maka dari itu jangan terdiam, jangan vakum, lakukan perlawanan ya. Lakukan perlawanan ya.
saya lihat di berita ya, ada seorang perempuan karyawan yang berani menyampaikan masalah ini kepada publik dan membuat laporan ke Polres Metro Bekasi agar masalahnya ini segera ditangani karena dia merasa dilecehkan ya. Memang saat ini semua orang masyarakat butuh yang namanya pekerjaan, butuh namanya uang ya. Ini sebuah tantangan ya. Apabila ingin kontraknya diperpanjang, maka dia harus mengambil tawaran-tawaran yang menyesatkan dari oknum pimpinan perusahaan. Kalau tidak ya maka berimbas pada keluarganya, anak istrinya, atau suaminya, keluarganya. Karena mereka menggantungkan hidupnya dari sebuah penghasilan di mana tempat mereka bekerja. Nah, pertanyaannya, ketika status mereka sebagai karyawan kontrak dan kontraknya ingin diperpanjang, maka harus diajak tidur terlebih dahulu. Ini tidak boleh terjadi. Praktek-praktek seperti ini tidak boleh terjadi di lingkungan dunia kerja, apalagi terhadap kaum perempuan yang notabene sebagai pekerja kaum buruh ya. Maka dari itu kami himbau, kami berharap seluruh karyawan khususnya perempuan ya yang pernah mengalami masalah-masalah seperti ini, praktik-praktik menyesatkan seperti ini, agar berani menyampaikan, membuat laporan ya. Kalau tidak berani ya kami pun bersedia untuk menjadi atau melakukan advokasi terhadap masalah-masalah seperti ini ya. Kita berharap agar masalah seperti ini segera diusut tuntas, dan karena kami yakin masalah ini bukan hanya satu perusahaan saja, bukan hanya korbannya bukan hanya satu saja, tetapi pasti banyak ya. Kami yakin itu ya, karena informasinya perempuan yang sudah membuat laporan di Polres Metro Bekasi ini, dia sudah komunikasi dengan korban-korban lain, tetapi korban-korban lain tidak berani menyampaikan masalah ini. Karena apa? Mereka menggantungkan hidupnya dari penghasilan di mana tempat mereka bekerja ya. Mereka tidak berani, tetapi perempuan ini yang membuat laporan sehingga publik mengetahui, dia berani karena dia tidak ingin praktek-praktek seperti ini terus terjadi di lingkungan dunia kerja, khususnya di perusahaan dia tempat di mana bekerja ya. Oknum pimpinan perusahaan ya, ini harus diproses secara hukum karena ini sudah melakukan bentuk pelecehan, diskriminasi terhadap harkat martabat seorang perempuan ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, para karyawan, karyawati, apabila ada masalah seperti ini, jangan takut untuk membuat laporan, sampaikan ya, jangan takut ya. Karena ini bentuk praktek-praktek yang memang bertentangan dengan hukum. Nah, itu ya teman-teman ya. Kita tunggu proses hukumnya lebih lanjut. Semoga masalah ini terungkap dan semua korban ingin bercerita, membuat laporan ya. Dan pemilik perusahaan agar peka terhadap masalah ini ya, misalkan bawahannya, terus kemudian manajer atau siapapun yang mengelola perusahaannya, agar segera ditindaklanjuti apabila terjadi hal seperti ini di lingkungan dunia kerja. Oke, teman-teman ya, kami berharap agar masalah ini cepat terungkap ya. No viral, no justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.